Alhamdulillah tadi pada tanggal 12 Rabiul Awal juga pengurus DKM beserta panitia melaksanakan nonton bareng Sirah Nabawiyah untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan nanti menjadi generasi yang soleh dan solehah, generasi yang cerdas, generasi yang berakhlakul karimah, sehingga dalam kehidupannya nanti setelah dewasa ataupun menjadi pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh dan fatonah, mudah-mudahan ini dapat kita wujudkan melalui generasi-generasi anak-anak kita ke depan. Kemudian tentunya ini adalah merupakan bagian nikmat dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Rabiul Awal ini tentunya kita terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan rahmat kepada kita semua, kepada seluruh alam baik makhluk maupun makhluk lainnya, untuk kita jadikan teladani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita yakini bersama barang siapa yang merasa dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kebahagiaan, dengan ajaran rahmat dan kasih sayangnya, insyaallah kita akan diberikan kebahagiaan di dunia. Namun sebaliknya, ketika kita menolak dan menentang ajaran kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita akan merugi. Dan nanti insyaallah akan disampaikan oleh adinda kita Kiai Muhammad Irham Al-Ghifari, nanti menyampaikan secara gamblang nanti keterkaitan dengan maulid Nabi ini, dan mudah-mudahan kita dapat menyimaknya, paling tidak kita dapat melakukan atau mentafakuri daripada keteladanan Rasulullah SAW, baik secara fikriyah maupun qauliyah, baik perkataan maupun perbuatan, untuk kita terus implementasikan, untuk kita aplikasikan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah apabila kita terus melakukan kebaikan-kebaikan, apa yang telah diamanahkan, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, insyaallah akan kita semua akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Kemudian juga yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan daripada seluruh elemen masyarakat Kampung Temuti serta jamaah subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk terus selalu berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ulim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atas kata sambutannya. Selamat rawuh Kang Haji Ustadz Ulumuddin. Alhamdulillah beliau rawuh. Baik Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara inti mungkin saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu bapak yang telah mendonasikan untuk kegiatan ini. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan kepada kegiatan ini, yang tersisa di rumah dan yang diberikan untuk kegiatan ini, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan-tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya ditambahkan, ya juga istrinya, kalau yang punya mau istri dua boleh diminta istri dua, kayak Pak Haji Rahmat boleh istri dua. Bapak Ibu yang berbahagia, Kang Ustadz, sebelum melanjutkan acara perlu saya sampaikan, waktu memberi materi sampai waktu suruk Pak Ustadz ya. Setelah itu nanti mungkin 1-2 pertanyaan, baru setelah itu kita sholat Isra 2 rakaat, baru kita ada sedikit jamuan yang disiapkan oleh ibu-ibu. Yang kedua, Ustadz mohon diberikan kata profil atau biodata Ustadz. Mungkin ada sebagian ibu-ibu bapak-bapak yang belum kenal. Kalau saya sih sebenarnya baru
baru nama dan baru tahu ini, belum kenal secara. Jadi tolong dijelaskan itu dulu, mungkin 1-2 menit, baru setelah itu materi yang utama. Kang Ustadz ya, begitu juklaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina al-mustafa ahli sidqi wal wafa salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan mengikuti majelis-majelis ilmunya Allah. Dan sebelum itu saya mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian tak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ketua DKM, pengurus majelis ta'lim dan pengurus Masjid Al-Ittihadiyah Temu Putih ini. Dan yang saya hormati juga para asatidzah dan tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu. Semoga duduknya kita di majelis ini menjadi amal ibadah yang insya Allah bernilaikan pahala dan akan dibalas oleh surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tip yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, saya ingin sedikit menjelaskan profil. Nama saya Muhammad Irham Ghifari. Muhammad Irham Ghifari, anak dari Pak Haji Fajri Ali, anak dari Haji Fajri Ali, kemudian cucu dari Haji Aliyumi, almarhum Haji Aliyumi. Jadi kecilnya dulu alhamdulillah di sekitaran Temu Putih ini juga, dan di Pagebangan rumah. Alhamdulillah di bulan Juni kemarin itu sudah melakukan wisuda S1 program sarjana dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir di Cianjur. Jadi ada kampus di Cianjur yang berkonsentrasi pada bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah di sana kita yang mengajar juga para doktor dan syekh dari Mesir, Yaman, dan Saudi Arabia. Jadi penggagas dari kampus ini itu adalah Profesor Dr. Ahmad Al-Buraidi. Jadi beliau ini adalah profesor ilmu tafsir di Universitas Qasim di Arab Saudi, yang alhamdulillah membuka cabang yang berkonsentrasi pada bidang ilmu Al-Quran dan tafsir di Cianjur, Jawa Barat. Jadi alhamdulillah saya lulus dari kampus ini di bulan Juni atau Juli kemarin. Jadi telah diwisuda ketika itu. Umur 25 tahun. Mohon doanya.
Mohon doanya dan mohon bimbingannya dari FADKM dan para asatidzah di sini. Jika ada yang keliru mohon diperbaiki karena masih dalam terproses belajar sebenarnya. Dan alhamdulillah insyaallah di bulan November enda doane minta doanya, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kembali menuntut ilmu, pergi ke Madinah Al-Munawwarah di bulan November insyaallah. Di bulan November tanggal 6 insyaallah penerbangan ke Madinah Al-Munawwarah untuk kembali menuntut ilmu karena saya ini masih miskin ilmu. Jadi masih sangat kurang ilmunya Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan di sini bisa sedikit memberikan pelajaran yang saya dapatkan, dan mudah-mudahan dari Bapak dan Ibu sekalian para asatidzah di sini juga bisa memberikan masukan dan perbaikan untuk saya pribadi. Tapi itu profil singkat dari saya pribadi, dan insya Allah kita akan masuk kepada materi kita. Tapi yang pertama perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu luar biasa banyaknya, tak terhitung jumlahnya. Dan jika kita ingin membalas nikmat itu, maka kita tidak akan sanggup membalas nikmat tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menaruh ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam surat Al-Fatihah. Itu setelah kalimat atau setelah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ayat Bismillahirrahmanirrahim, setelahnya itu ada ke ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di ayat ini Bapak dan Ibu sekalian merupakan sesuatu yang amat penting jika kita ingin memulai sesuatu, memulai kegiatan kita, memulai aktivitas kita, maka kita awali dengan kalimat Bismillah, kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setelahnya kalimat Alhamdu. Alhamdu ini kalimat pujian, sanjungan yang diberikan hanya kepada Allah, dan sudah sepantasnya itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada suatu kisah, ada seorang orang tua di Saudi Arabia. Suatu ketika Syekh ini merasa sesak dadanya. Jadi dadanya ini merasa sesak. Kemudian dibawalah si Syekh. Jadi Syekh itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa dipakai atau menjadi panggilan untuk yang pertama adalah orang yang sudah berumur tua. Orang yang sudah berumur tua itu dalam bahasa Arab bisa dipanggil Syekh. Dan Syekh ini juga bisa dipakai untuk orang yang memiliki harta banyak. Dan yang ketiga, Syekh ini juga bisa digunakan atau memanggil orang yang berilmu tinggi. Nah, Syekh yang dimaksudkan di sini adalah orang tua. Jadi orang tua, ada orang tua di Saudi, kakek. Beliau ini merasa dadanya itu sesak sekali. Dadanya itu sesak sekali sampai pergi ke dokter. Sampai di rumah sakit, di dokter. Kemudian si Syekh ini langsung diberikan pertolongan, yaitu berupa oksigen tambahan. Kemudian setelah itu, beberapa jam setelah itu, oksigen pun diberikan kepada si Syekh ini, orang tua ini. Dan setelahnya Syekh ini diberikan tagihan. Tagihan apa? Tagihan
dari oksigen yang telah diberikan kepadanya. Dan subhanallah, Syekh ini nangis, Bapak Ibu. Syekh ini nangis. Kemudian kata perawat yang memberikan bil atau pembayarannya itu, tagihannya, mengatakan, "Ya Syekh, jangan nangis kalau misalkan engkau tidak bisa membayarnya." Kemudian seketika si Syekh ini pun langsung mengatakan, "Saya menangis bukan karena saya tidak bisa memberikan bayaran atau saya tidak bisa membayar. Saya menangis karena saya malu kepada Allah. Semenjak saya lahir sampai hari ini, Allah tidak pernah memberikan kita tagihan atas udara yang bisa kita nikmati dari lahir sampai hari ini." Maka dari itu kalimat syukur yang pertama harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalimat salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini adalah seseorang yang mulia. Level akhlaknya beliau, level kesolehannya beliau itu melebihi orang-orang yang ada di muka bumi ini, karena beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas momen yang spesial, yaitu momen di mana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu dilahirkan ke dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Dikatakan barang siapa yang mencintai aku, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," barang siapa yang benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kehidupannya, maka ia akan diteladani juga oleh orang sekitarnya. Jadi barang siapa yang meneladani Allah, meneladani Rasulullah, maka ia akan menjadi teladan di masyarakatnya. Bayangkan seorang ayah yang meneladani Rasulullah, seorang guru yang meneladani Rasulullah, seorang pejabat yang meneladani Rasulullah, dan siapapun, seorang pedagang yang meneladani Rasulullah, dan siapapun itu orang yang meneladani Rasulullah, maka ia akan diteladani kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, akan dicontoh. Maka dari itu, di momen ini, di bulan yang mulia ini, di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan meneladani kisah dari seseorang yang mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian meneladani Rasulullah? Siap meneladani Rasulullah? Siap insyaallah. Taib. Allah dan Rasul saja itu memberikan salam, memberikan salawat, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Rasulullah, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil adalah mereka yang ketika disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang kita ini mendengar nama Muhammad,
maka kita harus senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih semangat? Alhamdulillah. Pak, masih semangat? Alhamdulillah. Bu dan Bapak sekalian, insya Allah kita akan mengutip satu hadis dari Imam Al-Bukhari. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada yang kenal Imam Bukhari? Ada yang kenal Imam Bukhari? Ada yang tahu Imam Bukhari? Tahu ya, alhamdulillah kita tahu Imam Bukhari, tapi kita tidak kenal dengan Imam Bukhari. Subhanallah. Imam Bukhari ini adalah ulama hadis yang ketika Imam Bukhari meletakkan hadis itu subhanallah beliau berijtihad sampai pergi itu 3 bulan lamanya untuk menemukan atau untuk mendapatkan satu hadis yang sahih. Dan kita subhanallah, kita dengan membuka HP aja Bapak dan Ibu sekalian, kita udah bisa mendapatkan berapa hadis yang sahih? Ratusan, ribuan, bahkan ribuan hadis kita bisa dapatkan pada zaman kita hari ini. Jadi dibaca hadis-hadis itu, hadis-hadis sahih yang sudah Imam Al-Bukhari sampaikan, sudah Imam Bukhari cari dan sudah diteliti kebenarannya, itu maka hendaknya kita membaca dan kita mengamalkan. Jadi kita bukan hari ini bukan disuruh nyari hadis Bapak dan Ibu sekalian. Kita bukan disuruh safar, pergi cari hadis. Enggak. Subhanallah, kita hari ini sudah dimasakkan ilmu-ilmu Islam ini, sudah dimasakkan oleh para ulama, sudah disiapkan oleh para ulama. Tinggal daur kita, tinggal giliran kita, yaitu mengamalkan apa yang ulama-ulama dulu pelajari dan cari dan disampaikan sampai saat ini. Siap ibu-ibu mengamalkannya? Bapak-bapak? Baik, insya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Dan Urwah bin Zubair ini mendapatkan hadis ini, mendapatkan riwayat ini dari Zainab binti Abi Salamah. Dan Zainab binti Abi Salamah ini mendapatkan lagi dari siapa? Dari Ummu Habibah. Ummu Habibah ini dikenal Sayyidah Romlah. Jadi subhanallah, dari sini aja kita sudah bisa melihat Bapak dan Ibu sekalian betapa autentiknya Islam, yaitu meriwayatkan satu hadis ini itu tidak putus, ada riwayatnya. Tadi Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, kemudian diriwayatkan lagi dari Ummu Habibah atau Sayyidah Romlah. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kisah ini Ummu Habibah, yaitu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah binti Abi Sufyan atau yang dikenal dengan Sayyidah Romlah, ini adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menariknya Bapak dan Ibu sekalian, Ummu Habibah ini suatu ketika datang kepada Rasulullah. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah, dalam kisahnya Ummu Habibah ini menawarkan kepada Rasulullah untuk menikah lagi. Jadi Ummu Habibah, istri Nabi ini menawarkan kepada Rasulullah untuk menikah lagi. Kira-kira ada enggak yang ditawarkan menikah Bapak di sini oleh istrinya?
Kalau ada alhamdulillah Pak ya. Arwani harus persetujuan lah, Masya Allah. Pada kisah ini Ummu Habibah ini menawarkan saudari perempuannya untuk dinikahi kembali oleh Rasulullah SAW. Yaitu siapa? Namanya saudari dari Ummu Habibah ini adalah Hamnah bin Abi Sufyan. Hamnah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi Nabi ini menjawab dengan lembut. Nabi berkata, "Atuhibbina dzalika?" Atuhibbina dzalika, yang bahasa kita sekarang itu, ini serius nih. Ini serius wahai istriku, kamu menyuruh saya untuk menikah lagi. Jadi seperti itu kurang lebih kalau kita terjemahkan ke bahasa kita. Dan di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada pelajaran yang penting, bahwasannya Nabi di sini ingin menyampaikan hukum. Tapi sebelumnya Nabi itu bercanda, seakan bercanda kepada istrinya. Jadi di sini adalah ada anjuran, Bapak dan Ibu sekalian, ini jangan tegang-tegang ketika berumah tangga. Jadi harus ada canda dan tawa di sana, supaya apa? Supaya pernikahannya berkah dan langgeng, insyaallah. Jadi dari sini aja Nabi ini ingin menyampaikan hukum sebenarnya, tapi tidak langsung menyampaikan hukum. Nabi berkata tadi, "Atuhibbina dzalika?" Benar wahai istriku, aku disuruh nikah lagi, katanya. Kemudian kata Ummu Habibah, "Iya, benar. Karena aku ini ingin berbagi kebahagiaan kepada saudariku." Nah, di sini poin bahasannya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat ke-23, "Antajma'ul bainal ukhtain." Jadi dilarang, ada larangan ketika kita menikahi kakak dan adik. Jadi kakak dan adik ini tidak boleh dinikahi. Tapi Rasulullah tadi enggak langsung mengatakan itu tidak boleh. Tapi Rasulullah itu bercanda dulu. Ada canda di sana sebelum menjelaskan hukum. Jadi sebelum menjelaskan hukum, Nabi bercanda dulu bersama istrinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, innaha la yahillu li. Wahai istriku, itu tidak diperbolehkan untukku. Karena kamu ini saudara kakak beradik, dan itu tidak boleh dilakukan. Atau kita itu tidak boleh menikahi kakak dan adik sekaligus. Itu ya Bapak. Jadi jangan menikahi adik atau kakak dari istri bapak-bapak sekalian.